Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah harus sehat ya, karena dalam pandemi seperti ini, kesehatan itu yang utama, harus dijaga. Kesehatan itu mahal harganya, ya kan? Oke, kali ini Ibu buka dulu pembelajaran kali ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebentar ini ada yang masuk. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu kalian satu persatu. Dari Mbak Bintang, ada orangnya? Mbak Bintang coba on cam dulu Mbak, biar terlihat cantiknya. Adakah? Suaranya ada tapi gambarnya nggak ada ini. Oke, Ibu anggap aja ya. Mbak Farihatul, Mutia, Mbak Tia, ada nggak ini? Coba on cam dulu dong. Hadir. Mana ini cantiknya? Ini pada raise hand semua ini. Ya, udah ada suaranya sih tapi ya. Mbak Ayu ini, Mbak Ayu yang cantik sekali ini. Lihat on cam ya. Terima kasih. Berarti Mbak Ayu hadir. Mbak Safa, adakah orangnya? Apa jangan-jangan ditinggal tidur ini? Kuliah sambil tiduran ya? Atau sambil masak ini? Nah, cantiknya kelihatan ya Mbak Safa ya. Nggak ngantuk kan ini? Jangan sampai ngantuk ya. Oke. Sebelumnya, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi fluida. Nah, sebelum masuk ke dalam fluida, kalian tahu nggak sih makna dari fluida atau pengertian apa ya? Ada yang tahu? Ada dia semua nih. Oke, fluida itu zat cair. Jadi, zat cair ini bentuknya bisa seperti air, zat cair yang mengalir ya, tapi ya fluida zat cair yang mengalir. Jadi bisa seperti air, bisa seperti gas. Loh Bu, kok bisa gas Bu? Gas kan bukan cair Bu. Iya, gas ini masuk ke dalam fluida karena dia juga mengalir. Kenapa bisa gitu? Karena kita ambil contoh aja angin. Angin kan nggak mungkin dia berdiam diri, dia kan pasti mengalir ya kan? Mengalir ke sana kemari, airnya kita terkena sepoi-sepoinya angin ya kan. Kalau misalnya angin berdiam diri kan malah menakutkan gitu kan. Tuh. Itu fluida. Nah, fluida itu dibagi menjadi dua. Apa aja ya kira-kira ya? Jadi fluida itu dibagi menjadi dua, yakni fluida statis dan fluida dinamis. Kalau fluida statis itu merupakan fluida yang diam. Nah, kalau fluida dinamis dia mempunyai kecepatan, jadi dia bisa bergerak. Tuh. Untuk saat ini, untuk kali ini, pertemuan kali ini, kita bahas terlebih dahulu fluida statis. Untuk fluida dinamis, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah,
Fluida statis. Fluida statis itu tadi kan Ibu udah singgung ya, fluida yang mengalir, tapi dia diam. Jadi dia zat cair yang mengalir, tapi dia diam. Tuh. Oke, sebentar Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Nah, udah terlihat belum? Sebentar. Sudah, Bu. Ya, sebentar ya. Kita dari awal. Oke, fluida statis, hukum-hukum dasar fluida statis. Nah, apa aja yang dibahas di fluida statis itu? Di fluida statis nanti kita akan membahas massa jenis, tekanan hidrostatis, dan hukum-hukum dasar fluida statis. Namun, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih menekankan pada massa jenis dan tekanan hidrostatis. Dan untuk hukum-hukum itu di pertemuan yang akan datang. Oke, untuk standar kompetensinya sendiri ya adalah menerapkan konsep dan prinsip mekanik klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah. Untuk kompetensi dasar yang akan kita lampaui itu adalah menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamik serta diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena kita masih masuk ke dalam fluida statis, nanti kita akan bahas lebih dalam di fluida statis. Nah, di sini ada indikator yang akan kita tempuh nanti ya. Kita memformulasikan hukum dasar fluida statis, menerapkan hukum dasar fluida statis pada masalah fisika. Tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan dan memformulasikan hukum-hukum dasar fluida statis. Siswa dapat menerapkan hukum-hukum dasar fluida statis pada masalah fisika sehari-hari, dan siswa dapat menunjukkan dan memformulasikan hukum dasar fluida statis dalam eksperimen. Nah, karena di sini ada eksperimen, namun pada pertemuan kali ini belum menggunakan eksperimen, jadi kita melakukan eksperimennya di pekan yang akan datang. Nah, di sini tadi Ibu udah singgung kan massa jenis. Massa jenis itu apa sih sebenarnya? Kenapa dibilang massa jenis? Kenapa enggak massa bentuk, massa itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu enggak massa itu apa? Apakah ada yang tahu massa itu apa? Massa itu sama kayak berat ya, berarti ya. Nah, di sini ada simbol dari massa jenis. Massa jenis itu simbolnya rho. Nah, massa jenis itu adalah rho. Ibu tulis ya, massa jenis itu rho. Nah, yaitu massa yang dibagi dengan volume. Jadi massa jenis itu massa dari suatu jenis. Oleh karena itu dikatakan massa jenis. Rho ini simbol dari massa jenis, dan massa jenis itu mempunyai kondisi di mana massa itu dibagi oleh volume. Volume apa? Volume dari bendanya. Dan massanya itu berarti massa dari benda dibanding dengan volume. Jadi massa itu berbanding terbalik dengan volume. Rho sama dengan M/V. Ya. Nah, ini dari massa jenis ini kalian harus ingat-ingat terus ya. Diingat-ingat karena jenis ini nanti ke bawah materi selanjutnya selalu dipakai. Oke. Selanjutnya ada tekanan. Tadi kan Ibu singgung ya. Materi kali ini ada tekanan, massa jenis dan tekanan. Nah, tekanan itu apa sih sebenarnya?
Ada yang tahu nggak tekanan itu apa? Jangan bilang tekanan hidup, Bu. Tekanan hidupku banyak. Jangan gitu ya. Tekanan ini didefinisikan dalam konteks fisika. Konteks fisika itu seperti apa? Tekanan yang didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan bidang itu. Jadi tekanan sama dengan dari tuliskan yaitu gaya dibagi dengan luas. Nah, luas di sini luas apa, Bu? Luas dari penampang suatu benda tersebut. Jadi misalkan ada sebuah kubus atau sebuah balok nih. Luasnya kan berarti kalau misalnya sebuah balok, luasnya itu kan persegi panjang ya. Ini persegi panjang, ini luasnya. Luasnya apa? Oh, panjang kali lebar. Gitu ya. Untuk tekanan sendiri itu ada simbolnya juga ya, P. P besar. P besar itu adalah tekanan dan gaya itu adalah F ya. Ini udah umum ya kalau gaya ya, pasti kalian udah tahu. F per A. F berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi P besar sama dengan F per A ya. Tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampangnya. Seperti itu. Nah, tadi udah menyinggung tentang sistematisnya, matematisnya kan. Sekarang ada definisi dari tekanan itu sendiri. Apa sih definisi tekanan? Tekanan itu menyatakan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang di mana gaya bekerja, kan? Gaya itu berbanding terbalik dengan luas penampang yang bekerja atau luas bidang yang bekerja. Untuk gaya yang sama, luas bidang yang kecil akan mengalami tekanan yang lebih besar. Tekanan yang lebih besar mudah merusak bidang daripada tekanan yang kecil ya. Ya, ini kalian perhatikan salah. Nih, misalkan ini adalah kardus ya, kardus aqua gitu atau kardus, ya pokoknya kardus gitulah. Terus ada dua orang anak ini mempunyai berat badan yang berbeda. Yang satu berat badannya 40, yang satu berat badannya 80. Ya, dia kan berarti berselisih berapa? Ayo berselisih berapa? 40 sama 80. Berselisih 40 kilo. Nah, 40 kilo. Ya, 40 kilo betul. Nah, yang pertama, si anak pertama ini, anak A ya, kita A sama B gitu ya. Anak A ini, dia memberi tekanan kepada si ini, spidol atau pensil atau pulpen yang ada di sana. Misalnya spidol nih. Ibu pegangnya spidol ya. Kasih tekanan spidol 40 kilo. Si kardusnya sedikit peok, sedikit rusak. Nah, satu lagi, ada kardus lagi satu yang diberi tekanan oleh siswa B yang berat badannya berapa tadi? 80 ya. Diberi tekanan oleh si siswa B yang berat badannya 80, dikasih tekanan di spidolnya ini, gitu kan. Si kardusnya itu langsung peok, langsung rusak ya, langsung. Jadi tekanan setiap orang itu berbeda. Nah, seperti itu juga definisi dari tekanan ini. Untuk gaya yang sama, luas bidang yang kecil akan mengalami tekanan yang lebih besar, ya kan? Tekanan yang lebih besar mudah merusak bidang daripada tekanan yang kecil. Tadi ya, siswa A 40, siswa B 80 kilo. Tekanan yang A lebih kecil dan tekanan yang B lebih besar. Dan kardus yang A itu rusaknya tidak parah dan kardus yang B ini rusaknya sangat parah. Ya parah gitulah. Karena siswa B ini mempunyai berat badan yang besar, gitu ya. Nah, di sini kalian tahu nggak sih
satuan dari tekanan itu apa? Kan biasanya ada Pascal, PA gitu kan. Nah, itu adalah tekanan satuan dari tekanan. Untuk satuan tekanan adalah N per meter kuadrat. Blaise Pascal sebagai penemu hukum Pascal, satuan ini diberi nama Pascal atau disingkat dengan PA. Ya, PA. PA itu berasal dari Pascal. Kan? Nah, 1 PA itu berapa, Bu? 1 PA itu sama seperti 1 Newton per meter kuadrat, ya. Satuan tekanan yang umum dijumpai dalam keseharian berikut konversinya. Jika dinyatakan dalam Newton per meter kuadrat atau PA. Apa aja ya? Coba kita lihat. Nih, satuan umum tadi ya, kalau tadi 1 Pascal itu adalah nilainya 1 Newton per meter kuadrat. Nah, kalau 1 bar berapa? Oh, 1 bar itu ternyata 1,00 kali 10. 1 ATM berapa? Itu 1,01 kali 10. 1 mmHg berapa? 1,33 kali 10 pangkat 2. Dan 1 ton berapa ya? Oh, 1 ton 1,33 kali 10 pangkat 2. Dan 1 lb per atau IN kuadrat atau besi ya, itu nilainya 6,89 kali 10 pangkat 3. Jadi untuk 1 bar itu mempunyai nilai 1 kali 10 di satuan Newton per meter kuadrat atau PA. Gitu ya, paham? Paham ya? Oke, tadi tekanan. Sekarang masuk ke tekanan hidrostatis. Apa sih tekanan hidrostatis? Tekanan tadi simbolnya apa ya? Tekanan simbolnya kan P besar kan? Nah, hidro itu adalah air. Statis apa? Statis diam. Jadi tekanan air yang diam, gitu kan? Nah, itu ada pengertiannya. Adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Jadi dia disebabkan oleh beratnya sendiri. Terus gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Makin tinggi zat cair zat cair itu, sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Gitu ya. Semakin banyaknya zat cair dalam suatu wadah, itu gaya gravitasinya juga semakin besar, ya kan? Coba ini, gambar kami. Ini misalnya segini airnya, ini air. Nah, ini gaya gravitasinya ini juga semakin besar. Gravitasinya semakin besar. Ya, seperti itu ya, gaya gravitasinya semakin besar. Oke. Nah, gimana sih Bu rumus tekanan hidrostatis? Apakah sama seperti tekanan yang Bu? Tekanan sama rumusnya kan P sama dengan F per A, Bu. Nah, kalau yang ini sama nggak ya, Bu? Nah, kita bahas nih, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini punya rumus. Ibu hapus dulu papan tulisnya. Nih, kalian baca dulu nih. Bayangkan luas penampang persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nih, Ibu kasih gambar balok dulu ya. Bawah penampangnya, di bawahnya itu bentuknya adalah persegi panjang. Oleh karena itu, di sini luasnya adalah panjang kali lebar karena luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, yang terletak pada kedalaman H. Ya, nih digambarkan. Nih, sini panjang kali lebar, panjang kali lebar. Nah, di sini kan di dalam itunya, di dalam baloknya ada kedalamannya, kedalaman air. Kedalaman airnya kan? Nah, kedalaman airnya itu disimbolkan dengan H. Ya. Terus di bawah permukaan zat cair. Nah, di sini menggunakan massa jenis lagi, massa jenis sama dengan rho. Volume zat cair di dalam balok adalah sehingga ya, panjang lebar H. Panjang kali lebar kali H. Ini untuk di dalam balok, ya. Ini apa, Bu? Ini volumenya.
Nah, sehingga massa zat cair di dalam balok itu adalah, kita cari dulu massanya. Massa sama dengan rho, ya kan, massa jenisnya kan? Massa jenis kali volume, massa dari baloknya itu ya, massa zat cair. Nah, rho itu rumusnya apa? Masuk aja rho nanti ya. Terus volume apa? Ini volume kan? Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi kali h, Bu, kali kedalaman. Oke, berarti kita udah dapatkan massa, rho, panjang, lebar, dalaman, H. Nah, sekarang beratnya gimana, Bu? Beratnya rumusnya pakai F sama dengan massa kali gram. Nah, tinggal dimasukkan massanya tadi, rho, P, L, H. Masukkan rho panjang kali lebar kali kedalaman kali gravitasi. Sehingga didapatkan rumus dari tekanan hidrostatis itu adalah tekanan dari hidrostatis itu adalah pH. Loh, Bu, kok pH? Tekanan tadi apa? Rumusnya atau simbolnya adalah P besar dan H ini adalah hidrostatisnya. Oke? Sama dengan, kan tekanan tadi kan F per A nih. Kita masukkan dulu F per A. Nah, ini baru F-nya dimasukkan ke dalam sini. Rho kali P kali L kali H. Dibagi oleh A-nya tadi apa? Penampangnya. Oh, penampangnya dari balok itu adalah persegi panjang, Bu. Rumusnya berarti panjang kali lebar. Oke, betul. Nah, oh ya, singkatnya ketinggalan. Nah, setelah didapatkan rumus ini, kita bisa coret-coret, bisa coret-coret. Bisa dicoret. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal rho H G. Rho Hg. Jadi tekanan hidrostatis atau disimbolkan dengan pH kecil adalah rho Hg. Oke, ini ada contoh. Suatu ada berisi raksa. Raksa itu Hg ya. Massa jenisnya adalah 13.600 kg per meter kubik. Dengan ketinggiannya adalah 76 cm. Berapa tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar wadah itu? Ayo, siapa yang bisa? Ini ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Tadi udah di screenshot ya, nanti dicatat. Atau nanti Bu share linknya rekaman ini, nanti bisa kalian catat. Oke. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Oh, ini ada pembahasannya. Rho-nya tadi adalah 13.600 kg per meter kubik. Nah, tinggi raksa, dalaman raksa atau tinggi raksa, tulisnya gitu aja ya. Nah, adalah 76 cm. Kita buat ke meter jadi 0,76 dengan kecepatan gravitasinya adalah 9,8 ya. Nah, bisa dimasukkan ke dalam rumus-rumusnya tadi apa? Rho, G, dan H. Oke, dimasukkan 13.600 dikali 9,8 dikali 0,76. Nanti kalian bisa cari ya. Oke, siap. Nah, untuk hukum-hukum dasar fluida statis, ini yang dipakai itu, ini ya sebelum ke hukum-hukum, ada hukum pokok hidrostatis. Ada hukum pokok hidrostatis itu apa, Bu? Jadi itu seperti hukum totalnya, kan? PA sama dengan PB. Nah, P sama dengan PO ditambah dengan PH. PH itu apa? Rho GH. Berarti PO ditambah Rho GH. Gitu ya. Jadi total mutlak itu tekanan mutlak itu adalah tekanan total. P sama dengan PO plus
Pro GH. Oke. Sekarang hukum Pascal. Hukum Pascal itu pakai hidrolik ya. Oke, karena kita membahasnya masih hukum hidrostatis, karena hidrostatis saja. Ini kita bahas pekan selanjutnya. Sekarang Ibu mau memberi kalian soal. Nah, ini ya. Ada 8 soal tentang hukum hidrostatis. Bentar, ini sedikit error. Bentar ya. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3. Sebentar di sini. Ibu mau lihat dulu. Di sini ada Mbak Bintang, Mbak Safa sama Mbak Tia ya. Ibu sama Mbak Ayu tadi udah bilang sama Ibu katanya hujan, jadi dia keluar masuk sebentar. Nah, nomor 1, 2, 3, 4 ya, masing-masing satu-satu dulu aja. Mbak Bintang nomor 1, Mbak Safa nomor 2, Mbak Tia nomor 3. Ya, satu-satu dulu, 3-3. Satu soal. Oke. Ini udah Ibu share ke WA group. Jadi, kalian nanti mengirimkan jawabannya ke WA group 2 nggak apa-apa, oke? Atau PC ke Ibu aja. Misalnya Mbak Bintang, Bu, saya sudah mengerjakan nomor 1, Bu. Ini jawabannya. Seperti itu ya. Oke, kalian ngerjain dulu 5 menit cukup ya? Salah. Oke. Kerjain dulu. Nanti ya kalau misalnya ada yang nggak bisa, atau Bu masih bingung Bu, bisa ditanyakan dulu, bisa ditanyakan ke Ibu. Oke? Karena emang pembelajaran seperti ini sebenarnya tidak maksimal, ya tapi bagaimana lagi karena suasana masih pandemi seperti ini. Oke, Bintang udah yang ngirim. Oke, siap. Bentar, Ibu lihat dulu jawabannya. Nah. Oke, bener Mbak Bin. Kamu bener. Tapi ada sedikit gitu ya. Sedikit problem. Sedikit. Ya, ada sedikit kesalahan dikit lah. Ya ini Mbak Safa udah juga mengirim. Wah, hebat kalian mah. Sama Mbak Tia nih, kurang nih. Mbak Farihatul Setia. Kurang kamu Mbak. Oke, kita balik ke LKS-nya. Oke, nomor satu apa sih? Seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Nah, jika massa jenis airnya adalah 1000 km per meter kubik, percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter sekon kuadrat, dan tekanan udara luar 10/5 Newton per meter. Ini benar tak? Benarin dulu ya, biar kelihatan. Maka tentukan hidrostatis yang dialami ikan. Nah, kita bahas ya yang sama satu. Kita sepertinya masih ada waktu sedikit untuk membahas. Oke, nomor 1 itu adalah yang A adalah mencari tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Rumusnya adalah pH sama dengan Rho BH, kan? Dan dimasukkan aja. Yang diketahui Rho-nya adalah 1000. Terus gravitasinya 10 dan tingginya adalah 15 ya, betul? Ya, di sini ya 15 meter. Tuh, jadi tekanan hidrostatisnya adalah 15. Nih. Kita sederhanakan menjadi 1,5 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat. Nah, yang B.
Yang B itu ditanya tekanan total yang dialamikan adalah total tadi P sama dengan PO plus PH, ya kan? P sama dengan tadi berapa ini? Oh. PH dulu biar nggak bingung ya. PH plus PO. PH-nya berapa? 5 dan ditambah oleh 10 pangkat 5, ya kan? Tadi nih tekanan udaranya adalah 10 pangkat 5. Jadi berapa? 2,5 kali 10 pangkat 5. Itu ya. Nah, karena berhubung waktu yang sudah habis, untuk pembahasan yang selanjutnya Ibu beri penjelasan di pekan yang akan datang. Nanti kalau misalnya kalian ada yang masih bingung, kalian minta WA Ibu aja nggak apa-apa, maksudnya kalian WA Ibu aja nggak apa-apa, Bu, saya belum paham gini. Nanti kalau ada waktu, Ibu pasti akan memberi kalian cara-caranya atau memberi ini seperti ini seperti itu ya. Terima kasih kepada kalian yang tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu walaupun dalam pandemi seperti ini. Ibu tekankan sekali lagi ya, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan cair, zat cair yang diam. Berbeda dengan fluida. Oh, salah sebentar. Fluida statis itu adalah tekanan atau zat cair yang diam. Berbeda dengan fluida dinamis, dia mempunyai kecepatan. Nah, fluida statis itu ada masa jenis, ada tekanan hidrostatis, hukum ada hukum Pascal, hukum pokok hidrostatis, dan ada hukum Archimedes yang akan kita bahas ke depan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari kalian? Sepertinya sudah cukup ya, kalian sudah ngantuk nih sepertinya. Oke, untuk tadi, Ibu kan udah kirimkan ke grup WA, nanti kalian pelajari dulu soal nomor 4 dan seterusnya. Kalau bisa kalian kerjakan terlebih dahulu, agar nanti besok pembahasan selanjutnya bisa langsung ke intinya, ya. Oke, terima kasih pada kalian. Maaf apabila Ibu menjelaskannya kurang jelas karena mungkin kendala dari sinyal. Mohon maaf, dan kita tutup pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.